Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Aryadunisi. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman seputaran wartawan dan media, yang dimana telah dijelaskan oleh dosen saya di mata kuliah Hukum Etika dan Media. Ada 3 poin pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada etika dan profesi wartawan, yang kedua itu ada berantem dengan wartawan online, dan yang ketiga itu ada kode etik wartawan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama itu ada etika dan profesi wartawan. Yang kita tahu etika itu sangat penting dalam suatu profesi atau suatu pekerjaan. Apa sih profesi itu? Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus. Nah, di sini seorang jurnalis itu tidak bisa langsung menekuni pekerjaannya begitu saja, tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu, seperti pola kerjanya, kepenulisannya, dan regulasi yang telah ditetapkan. Dan di sini yang menjadi pembeda antara pekerja biasa dengan suatu orang yang memiliki profesi itu adalah adanya kode etik. Apa sih kode etik itu? Nah, kode etik itu adalah suatu perbuatan apa yang benar dan apa yang salah, dan suatu perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Jadi, pekerja biasa itu tidak memerlukan kode etik, sedangkan profesi itu memerlukan kode etik. Dan juga di sini, pekerja biasa itu bisa dilatih oleh siapa saja. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di pembahasan yang kedua itu ada berantem dengan wartawan online. Wah, berantem dengan wartawan online? Gimana sih? Apa berantem pukul-pukulan atau tumbuk-tumbukan gitu? Nah, tidak. Berantem dengan wartawan online di sini adalah kesalahpahaman seorang masyarakat kepada wartawan. Di sini banyak sekali media-media yang meliput pemberitaan yang hoax kebenarannya. Untuk melakukan pemberitaan itu sendiri, pemberitaan harus melakukan tahap verifikasi, di mana di tahap ini pemberitaan harus diuji kelayakannya dan kebenarannya. Kita juga, seorang yang pembuat konten, itu harus mengikuti syarat-syarat yang telah dibuat dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik. Dan di sini, media online juga memiliki tanggung jawab atas konten yang telah kita buat, yang memang telah diatur dalam media tersebut. Dalam media, mereka memiliki ralat koreksi dan hak jawab, yang memang dimana masyarakat dapat menyampaikan ralat koreksi dan hak jawab ini bahwasanya informasi yang diberitakan itu tidaklah benar. Dan jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan, media wajib mengkoreksi berita yang salah tersebut. Dan di sini juga jika pemberitaan media pertama itu sudah dikoreksi, lalu pemberitaan media pertama itu diambil oleh pemberitaan media kedua. Nah, maka pemberitaan media kedua itu juga wajib mengkoreksi kembali pemberitaan media yang pertama. Dan tanggung jawab sepenuhnya atas pemberitaan yang pertama itu sudah dialihkan oleh pemberitaan yang kedua. Dan di sini juga media itu jika tidak mau melayani atau tidak mau tahu tentang keluhan dari masyarakat, media juga dapat dijatuhkan denda. Masyarakat sendiri lebih terpacu pada pemberitaan yang dibuat oleh media dalam bentuk video, gambar, atau artikel lainnya yang memang belum jelas pemberitaannya. Dalam melakukan sebuah pemberitaan itu juga harus melalui tahap verifikasi, yang dimana tahap ini dilakukan untuk menguji kelayakan dan kebenaran sebuah berita. Nah, kita juga seorang pembuat konten itu harus mengikuti syarat-syarat yang telah dibuat oleh Undang-Undang Pers dan Kode Etik, yang memang dimana media online itu memiliki tanggung jawab atas konten yang telah kita buat dan memang telah diatur dalam media online tersebut. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang ketiga, pembahasan yang terakhir. Nah, di pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang kode etik wartawan. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang pertama itu keberatan berita wartawan, atau kita pahami terlebih dahulu tentang hak jawab. Apa sih hak jawab itu? Hak jawab adalah hak seseorang untuk menyampaikan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Nah, di sini seorang pengacara hanya dapat mengambil poin pentingnya saja dan hanya dapat mengambil apa yang menjadi keluhannya. Lalu kita masuk pada bagian ralat dalam berita. Nah, ralat dalam berita ini dilakukan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan sebuah pemberitaan.
baik itu dalam media cetak ataupun media online. Sang penerbit harus langsung meralat berita tersebut, baik dari kesadaran diri sendiri ataupun laporan yang diberikan oleh pihak lain. Dan di sini ada beberapa poin penting dalam ralat. Ada 3 poin penting dalam ralat. Yang pertama itu ralat dilakukan atau ditempatkan di posisi halaman sebelumnya. Nah, ini khusus pada berita media cetak. Yang kedua itu, sebaiknya ralat ditempatkan di posisi paling keliru dan sudah direvisi. Nah, yang ketiga, jika pada media online, cara meralatnya itu adalah dengan menayangkan kembali berita sebelumnya. Ralat juga dilakukan tidak boleh sesuka hati. Nah, jadi ralat itu dilakukan memang benar-benar murni terjadinya kesalahan pada pemberitaan. Nah, ralat juga tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Masuk pada poin selanjutnya. Nah, di poin selanjutnya ini ada di pasal 9 yang dimana wartawan Indonesia itu menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, di sini kehidupan pribadi yang dimaksudkan adalah kehidupan pribadi sang narasumber dengan kehidupan pribadi keluarganya. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yang dimana di pembahasan ketiga ini kita menjelaskan tentang kode etik wartawan yang telah ditetapkan dalam 11 pasal. Yang pertama itu, di pasal pertama itu menjelaskan tentang wartawan Indonesia itu harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal kedua itu menjelaskan tentang wartawan Indonesia itu harus mampu menempuh cara profesional untuk menjalankan tugasnya. Di pasal yang ketiga itu menjelaskan bahwasannya wartawan Indonesia itu selalu menguji informasi, tidak mencampurkan opini atau fakta yang menghakimi, dan menerapkan praduga tak bersalah. Dan di pasal keempat itu ada wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Lalu masuk pada pasal yang kelima. Di pasal yang kelima ini menjelaskan bahwasannya wartawan Indonesia itu tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi kejahatan asusila itu. Nah, yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahkan profesi dan tidak menerima suap. Lalu kita masuk pada pasal ketujuh, yang dimana wartawan Indonesia itu memiliki hak tolak untuk melindungi narasumbernya. Lalu di pasal ke-8 ini berbunyi, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita terhadap prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang. Lalu pada pasal 9 itu, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber terhadap kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, di pasal ke-10 itu, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan mengkoreksi apabila terjadi kekeliruan dalam pemberitaan. Dan di pasal yang ke-11 itu, ada wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Oke teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan